Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Kurniawan dari Prodi PGSD angkatan tahun 2020 Universitas Lampung. Salam Pramuka. Di sini saya akan mereview tentang apa itu Pramuka Penggalang. Oke, oleh karena itu simak video sampai habis ya. Yang pertama yaitu ada pengertian tentang Pramuka Penggalang. Pengertian Pramuka Penggalang yaitu Pramuka Penggalang adalah sebuah tingkatan di mana adalah setelah dari Pramuka Siaga. Kan kemarin kita udah nge-review Pramuka Siaga nih. Nah, sekarang kita nge-review Pramuka Penggalang, yaitu lanjutan dari Pramuka Siaga, yaitu tingkatan pramuka yang anggotanya berusia dari 11 sampai 15 tahun. Terus yang kedua ada tingkatan dalam penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum dan mendapatkan tanda kecakapan khusus. Dan topik yang ketiga yang akan bahas dalam Pramuka Penggalang yaitu adalah kegiatan-kegiatan yang ada dalam Pramuka Penggalang. Ada 7 kegiatan yang harus kita tahu dalam Pramuka Penggalang. Yang pertama nih, ada Jambore, adalah pertemuan Pramuka Penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat, Jambore nasional, Jambore daerah, Jambore cabang, dan Jambore ranting. Yang kedua, ada Jambore tingkat, adalah pertemuan regu-regu Pramuka Penggalang dalam bentuk lomba kegiatan pramuka. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat gugus depan, LT1, ranting, LT2, cabang, LT3, daerah, LT4, nasional, LT5. Dan yang ketiga, Gladian Pemimpin Regu atau Dian Pinru, adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu, wapinru, penggalang, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Dan yang keempat adalah penjelajahan atau white game. Adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, mulai membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisikan kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse atau semapur, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri seperti peta pita, peta lapangan, udah itu aja nih. Peta pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian orang yang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Meja jalan sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas dan digulung panjang. Dan yang kelima nih, ada latihan bersama. Adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir, ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, PPPK, senam pramuka, dan sejenisnya. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami, perkemahan 1 minggu, perjusami, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu, perkemahan liburan, dan sejenisnya. Yang ketujuh, ada Jambore on the air and Jambore on the internet. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara dalam pembukaan dan penutupan upacara latihan penggalang. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama perlengkapan upacara. Perlengkapan upacara termasuk bendera merah putih, tiang bendera, teks Pancasila, dan teks Dasa Dharma. Terus pelaksanaan upacara itu ada
4 pelaksananya. Yang pertama nih, ada pemimpin upacara 1 orang, pembina upacara ada 1 orang, yang ketiga ada pengibar bendera ada 3 orang, yang keempat pembaca desa dharma ada 1 orang. Persiapannya yaitu memeriksa kerapian, absensi oleh masing-masing pemimpin regu. Terus pembagian tugas pelaksanaan dan persiapan pelengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Terus pertama membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapian barisan upacara. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan. 1. Laporan masing-masing pemimpin regu kepada pemimpin pertama. Yang kedua, pertama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Yang ketiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan sebelah tiang bendera. Dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Yang keempat, pembina upacara melangkah 1 langkah penghormatan dipimpin oleh pertama dan diikuti seluruh peserta upacara. Yang kelima, pertama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya. Yang keenam, pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Yang ketujuh, pembacaan teks Pancasila dan oleh pembina upacara. Yang kedelapan, pembacaan dasar dharma oleh yang bertugas. Yang kesembilan, kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. Yang ke-10, doa pemimpin oleh pembina upacara. Yang ke-11, pasukan diserahkan kepada pratama, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pratama. Yang ke-12, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. Yang ke-13, pertama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Yang kedua ada upacara penutupan latihan nih. Yang pertama itu harus diperhatikan yaitu perlengkapan upacara. Ada bendera merah putih, tiang bendera atau tongkat yang disambung 3. Pelaksana upacara, yang 1 itu pemimpin upacara atau pratama 1 orang, yang kedua pembina upacara 1 orang, yang ketiga penurun bendera 3 orang. Persiapan upacara penutupan itu yang pertama harus dilakukan pemeriksaan kerapian oleh masing-masing pemimpin regu. Yang kedua pembagian tugas pelaksana dan mempersiapkan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Yang ketiga, pratama membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapian barisan upacara. Oke, pelaksanaan upacara penutupan latihan nih. Yang 1, laporan masing-masing pemimpin regu kepada pratama. Yang kedua, pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap untuk dilaksanakan. Yang ketiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Yang keempat, pembina upacara melangkah 1 langkah penghormatan dipimpin oleh pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. Yang keenam, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. Yang keenam, penurunan bendera merah putih oleh petugas bendera, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Yang ketujuh, kata arahan dari pembina upacara tentang pelaksanaan latihan dan upacara latihan berikutnya. Yang kedelapan, doa dipimpin oleh pembina upacara. Yang ke-9, pasukan diserahkan kepada pratama, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pratama. Yang ke-10, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. Yang ke-11, pratama membubarkan barisan upacara. Oke, kawan-kawan, gimana? Udah mudeng belum tentang apa itu pramuka penggalang, tentang tingkatannya, tentang kegiatannya, tentang upacara pembukaan dan penutupan latihannya. Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.